Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu nadim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat ini hari ini kita gunakan untuk bersama-sama thalabul ilm, mencari ilmu, dan kita harapkan dengan ilmu ini kita akan bertambah amal, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan mubarak ini insyaallah. Hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pagi ini kita mencoba belajar bersama tentang satu tema yang kelihatannya ringan dan sepele, tetapi tema ini menurut saya sangat menentukan, sangat dahsyat sekali. Apa itu? Yaitu tentang niat. Kenapa saya katakan dahsyat atau sangat menentukan? Karena niat inilah nanti yang akan menentukan amal seseorang itu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang kajian kita, tentang belajar bersama ini, coba kita lihat definisi dulu, pengertian tentang niat ini. Apa sebenarnya niat itu? Lihat secara bahasa berarti atau tujuan. Pahalanya juga sesuai dengan niatnya tadi, yaitu pahala dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba perhatikan sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Orang yang hijrahnya karena dunia ya, au imra'atin, atau karena wanita yang kihuha, yang dia ingin nikahi, ila ma hajar ilahi fa hijratuhu ila ma hajar ilahi. Maka kalau kita lihat sampai Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam mukaddimah kitab sahihnya. Demikian juga Imam Nawawi menempatkan dalam hadis arba'innya di dalam hadis yang pertama. Apa artinya? Tersirat betapa pentingnya posisi niat ini dalam setiap amal seseorang. Bahwa amal yang tidak diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah, harap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pentingnya dan dahsyatnya niat itu. Karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, shaimin shaimat, hadis riwayat Umar bin Khattab tadi itu tiga Islam. Kenapa? Karena hakikatnya amal manusia itu ada tiga. Pertama, unsur hati, yaitu niat tadi itu, ya.
qaulun bil lisan, ada faktor lisan diucapkan, dan ada anggota badan atau amal bil arkan. Jadi posisi niat ini adalah sepertiga sendiri daripada Islam itu. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Perkara niat ini karena adalah persoalan dalam hati seseorang, dia akan menentukan kualitas amal seseorang itu. Dia akan menjadi seorang yang siddiqin, orang yang benar amalnya, atau sebaliknya dia jatuh dalam derajat yang paling bawah, na'udzubillah min dzalik, itu karena niat. Karena niat. Ya, hati-hati ya bab niat ini, karena na'udzubillah jangan sampai kita beramal banyak, beramal luar biasa, tetapi ada penyakit dalam hati kita. Rasulullah SAW di dalam hadis tadi memberikan perumpamaan yang berniat meninggalkan negeri syirik, mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersama dengan Rasulullah SAW, maka itulah hijrah yang benar, itulah hijrah yang sahih. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hijrah karena dunia atau naudzubillah karena ke arah maksiat yang sudah salah. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Karena itu kalau kita tinjau posisi niat, dia merupakan syarat diterimanya amal seseorang. Next. Terus terimanya amal seseorang. Jadi amal sebesar apapun, ketika dia tidak ikhlas, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niat adalah parameter kualitas amal seseorang. Semakin ikhlas niatnya, maka semakin berkualitas pula amal seseorang itu. Yang ketiga, seluruh ibadah di dalam Islam ini, coba perhatikan, diawali oleh niat. Perhatikan Islam pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang membedakan nanti syahadat kita, timbangannya di hadapan Allah SWT adalah pada niat. Semakin kuat niatnya, bagi orang-orang yang baru masuk Islam, diniatkan sebagai miftahul Islam, pintu masuk Islam, ya, diawali dengan niat. Sholat diawali dengan niat. Saya tidak berbicara tentang apakah niat itu diucapkan atau tidak, tetapi seseorang itu harus dengan niat. Coba perhatikan, orang sholat subuh 2 rakaat, orang sholat yang lain qabla subuh 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, tetapi berbeda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah pada niat seseorang. Orang berpuasa, puasa sunnah sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Niat saum sunnah dan niat saum Ramadan beda, tergantung pada niatnya. Orang mengeluarkan dana, apakah ini zakat, apakah ini infak, atau yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat seseorang. Zakat wajib, yang lain sunnah. Ya, sama-sama mengeluarkan uang, tetapi haji pun niat, mikal itu adalah niat. Pasang niat, ini haji. Nanti yang membedakan dengan umroh juga pada niat. Masya Allah, ini niat luar biasa. Hadir rahimakumullah, so'imat. Di dalam bab-bab muamalah, kita nikah, orang qabiltu nikahaha, gak ada 5 menit,
membedakan hukum dari hukum yang haram menjadi halal, bahkan menjadi ibadah karena niatnya, karena ada ijab dan qabul. Orang jatuh cerai, jatuh talak seseorang karena melanggar, menggampangkan kalimat-kalimat cerai. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi diniatkan. Rujuk sekalipun. Muamalah-muamalah yang lain, dagang, ya, jual beli dan sebagainya, semuanya diawali oleh niat. Karena itu penting, Bapak Ibu sekalian, so'imin so'imat, bagaimana kita menata niat ini, ya, dan inilah posisi niat kita di dalam Islam ini. Hadirin rahimakumullah, tentu di dalam praktek seringkali seseorang itu ikhlas niatnya. Masya Allah, awalnya ikhlas, tapi kemudian setelah dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pujian dari orang banyak, nah ini kemudian niatnya sudah mulai bergeser. Karena itu biasanya ujian keikhlasan itu, ujian niat itu adalah diberikan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Justru orang-orang yang memiliki kelebihan harta, orang-orang yang kaya, kelebihan jabatan, orang-orang yang memiliki jabatan, kelebihan wajah. Ini hati-hati. Biasanya justru ujiannya adalah pada keikhlasan. Nah, karena itulah so'imin so'imat Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya kita semua senantiasa memperbaharui niat kita, tajdidun niat. Bagaimana kita senantiasa memperbaharui niat agar kita ikhlas niat kita. Dan inilah pentingnya kita berada dalam lingkungan orang-orang yang saleh dan saleh, ingatkan dan mengingatkan. Masya Allah, ya. Saya diingatkan, saya mengingatkan, antum semua diingatkan, antum semua diingatkan. Siap menerima tausiatul haq dan tausiatul sabr. Agar apa? Agar hari ini senantiasa terjaga oleh penyakit-penyakit yang membatalkan amal-amal kita itu. Nauzubillah. Hadirin hadirat so'imin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu tadi pagi bangun sahur. Saya tanya, bangun sendiri apa dibangunkan? Kalau mungkin ada yang bangun sendiri, kenapa? Jawabnya adalah karena sebelum tidur kita pasang niat yang kuat untuk bangun nanti untuk sahur. Coba sebaliknya, ketika seseorang itu ya tidak mempunyai niat yang kuat, pertanyaannya, apakah bisa sahur? Apakah bisa bangun untuk sahur? Sulit. Itulah niat itu. Itulah dahsyatnya niat itu. Ya, ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk bangun sholat malam misalnya, maka kita pun akan bangun dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak memiliki keinginan atau niat, kita tidak mungkin akan bangun dan kemudian melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, so'imat rahimakumullah, banyak amal dalam agama ini berat, amal itu berat, tapi kemudian kita mampu melaksanakannya. Dan sebaliknya, ada amal ini ringan atau kelihatan sepele, tetapi seseorang itu berat untuk melaksanakan. Persoalannya bukan terletak pada berat atau tidaknya amal itu, tetapi letaknya adalah pada sejauh mana niat kita pasang niat kita sungguh-sungguh apa tidak untuk melaksanakannya. Ketika kita sungguh-sungguh melaksanakannya, ketika kita niat yang melaksanakannya, niscaya amal itu terasa ringan sekali. Asal ini, kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya, ya, kullu amal Adam lahu, sesungguhnya
ini adab itu adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Ini istimewanya puasa atau amalan puasa ini. Ya. Kenapa istimewa? Karena ini bagaimana kita diajari untuk melakukan niat yang ikhlas. Karena Allah SWT tidak ada orang yang tahu apakah kita sedang puasa atau ketika kita puasa, walaupun sama-sama bisa jadi nanti jam 7 kita sarapan, jam 12 kita makan, tidak tahu. Itulah istimewa amalan yang dilatih oleh Allah kepada kita agar kita berlatih untuk ikhlas karena Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, shaiman, saya ingin bertanya pula, hari ini apakah kita sudah memiliki daftar niat amal-amal kebaikan? Kalau belum, ayo tulis amal apa hari ini yang akan kita laksanakan. Tilawah Al-Quran 1 juz, 2 juz, sedekah kepada tetangga, memberi kepada fakir miskin dan sebagainya dan sebagainya. Ayo kita daftar dan kemudian tentu kita laksanakan niat-niat amal yang baik itu. Nah, beranjak kepada amal-amal yang lain, coba Bapak Ibu sekalian. Tanya sekarang, Bapak Ibu, apakah punya keinginan untuk naik haji dan umrah? Saya yakin semuanya menjawab ingin. Tetapi kemudian pertanyaan berikutnya, apakah keinginan ini sudah sesuai dengan niatnya? Sudah kuat apa belum? Saya bisa pastikan jawabnya bermacam-macam. Ada yang memang benar-benar kuat, ada yang biasa-biasa saja, atau ada ya Allah, mudahkanlah aku untuk berhaji dan umroh ya Allah. Dia tancapkan niat yang kuat, dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang naik haji dan umroh, doakan saya di sana untuk bisa dimudahkan haji dan umroh. Dia kemudian juga belajar. Kenapa hadirin? Mungkin hari ini Allah belum berikan rezeki kepada kita untuk daftar haji atau umrah. Tapi banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan untuk menuju ke sana. Kita bisa haji, kita bisa belajar tentang haji, belajar tentang umrah dan sebagainya. Kita bisa melakukan doa, minta doakan kepada orang-orang lain untuk melaksanakan haji dan umrah itu. Buka tabungan haji dan umrah juga bisa kita laksanakan. Sehingga hadirin Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat untuk Allah, niat kita itu seandainya ada 180-nya, 80%-nya sudah kita penuhi, dan yang 20% bagaimana Allah berikan rezeki kepada kita. Jangan sama sekali ditinggalkan yang 80% dan ternyata ini lebih banyak untuk bisa kita laksanakan hari ini. Demikian juga hadirin rahimakumullah, betapa banyak amal-amal yang bisa kita laksanakan hari ini tanpa kita menunggu menjadi orang kaya terlebih dahulu. Kita membantu orang lain itu tidak menunggu kaya dulu. Betapa banyak amal-amal yang bisa kita laksanakan hadirin rahimakumullah, tetapi kemudian seringkali kita menunda amal-amal itu karena Allah belum berikan rezeki kepada saya, Allah belum memberikan sesuatu kepada saya dan sebagainya. Jangan menunggu itu hadirin rahimakumullah. Tancapkan niat yang kuat. Betapa banyak amal-amal, ya. Ingat, niat saja, niat yang baik itu sudah tergolong, sudah diberikan pahala satu oleh Allah SWT. Ketika dilaksanakan, maka dia sudah berpahala dua. Ketika belum bisa kita laksanakan, sudah dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan. Bapak Ibu sekalian, shaimin shaimat, kita perbanyak niat yang baik. Amalan baik, kita catat amal, niat, keinginan, daftar keinginan yang baik itu, dan tentu saja bukan hanya kita catat, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Apalagi di Ramadan yang mubarak ini, kita harus berlatih lebih banyak lagi, ya, untuk memberikan daftar kebaikan-kebaikan, niat lagi untuk beramal. Mudah-mudahan
muttaqin. Allah akan berikan gelar kepada kita menjadi muttaqin bersama. Kita yakin muttaqin ini tentu tidak gratis Allah berikan kepada seseorang, karena muttaqin adalah gelaran yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, shaimin shaimat, kita semua bisa melaksanakan Ramadan di tengah-tengah wabah corona ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan wabah ini juga bisa segera selesai, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita bisa beramal lebih banyak lagi, beramal soleh lebih banyak lagi di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal Ramadan kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana anta maulana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.